Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gue sekarang ada sebuah dus kecil, isinya adalah Nintendo 3DS ya, yang gua beli di Tokopedia-nya GoPayless ya. Sesuai judul aja, gua akan nge-review si Nintendo 3DS ini dari mulai kenapa sih gua beli ini di tahun 2023, terus juga apakah worth it beli Nintendo 3DS 2023 aja ya, dan kenapa gue belinya di Tokopedia GoPayless, kenapa nggak di toko lain ya. BTW ini disclaimer dulu, bukan sponsor, bukan endorse dari si GoPayless-nya, enggak, ini saya beli sendiri teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita menuju boxnya, kita unboxing aja ya. Oke, kita unboxingnya di sini baik ya teman-teman ya. Oke, ini ada label alamat sebenarnya, cuma udah gua tutup biar gak kelihatan ya. Oke, sebelum kita unbox, gua mau ngomongin dulu kayak kenapa sih gua ngambil 3DS ini ya teman-teman ya. Oke, jujur aja ya, gua sebenarnya tidak terlalu kepengen beli konsol lain gitu ya kayak si 3DS ini ya. Gue lebih ngincer pengen main gamenya, terutama si Animal Crossing yang New Leaf tuh ya. Soalnya gue sempat ngeliat juga kayak di YouTube, terus juga review dari teman-teman kayak kalau lu main Animal Crossing yang New Horizon gitu ya, yang di Nintendo Switch, kayaknya lu belum lengkap deh kalau mainin yang versi si 3DS-nya gitu ya. Oke, dan akhirnya gue mutusin untuk beli ya. Sebenarnya kalau ngomongin 3DS, gue itu, ini gue sambil buka ya. Sebenarnya kalau ngomongin 3DS, gue lebih pengen yang rada gede teman-teman. Yang apa sih namanya teh? New 3DS atau yang XXL apa XL gitu, gue lupa ya. Pokoknya yang ukurannya lebih gede, bukan yang reguler. Karena kalau lebih gede kan lebih enak dilihat gitu menurut gue ya, logika gue. Soalnya di Switch aja gue udah make yang modelnya OLED gitu, yang layarnya udah cukup gede gitu ya. Kalau Nintendo 3DS yang reguler kan layarnya nggak terlalu gede gitu. Tapi balik lagi, karena gue bukan ngincer konsolnya ya, gue ngincer pengen main gamenya aja. Jadi gue mutusin ngambil si 3DS ini aja, kayaknya cukup deh. Kalaupun kurang, nanti suatu saat ya gue beli lagi aja gitu yang ukuran XL-nya gitu. Oke. Dan kalau gue lihat ya, isi gamenya baik yang 3DS sampai yang 3DS XL itu isinya sama, beda size aja gitu. Oke. Dan ini gua beli seharga 699.000 di Tokopedia-nya GoPayless ya. Oke, sebenarnya ini suka ada flash sale teman-teman, kadang-kadang jadi 640.000 ya. Cuman kemarin itu pada saat gue mau check out, stoknya tinggal 12 terus gitu. Jadi ya wes lah, gue beli aja gitu ya di harga 699 juga kagak ngapa gitu ya. Oke, terus perlu diketahui dulu kalau produk-produknya dari GoPayless ini atau si Nintendo 3DS-nya ini, dia itu barang second teman-teman ya, barang second bukan barang baru ya. Jadi ya kita bisa dibilang hoki-hokian atau gaca-gacaan lah soal si konsolnya ya. Tapi gue percaya aja sih sama si GoPayless ya. Oke, dan ini juga menjadi alasan kenapa gue beli di GoPayless ya. Pertama, dia ngasih garansi barang bekasnya selama 3 bulan teman-teman ya untuk 3DS ini. Kalau gue lihat ke toko lain teman-teman ya, di toko lain Nintendo 3DS itu yang size-nya 32 GB ya. BTW ini yang gue 32 GB ya. Kalau gue lihat di toko lain yang 32 GB itu harganya masih 900.000 ke atas. Dan garansi dari tokonya tuh ada yang cuman seminggu, ada yang 30 hari, bahkan ada yang tidak garansi. Nah, GoPayless ngasih harga 699.000 dengan garansi 3 bulan. Jadi gue ngambil dari dia aja gitu ya. Gue lebih pengen lebih kejamin lah garansinya. Dan kalaupun apes di bulan keempat, ini dalam 3 bulan kasarnya kita bisa nyari uang lagi kok. Sebesar 699.000 atau 700.000, 3 bulan kayaknya bisa dapat lagi deh gitu ya. Jadi gue mutusin untuk beli di GoPayless ya. Dan di sini teman-teman pun harus tahu juga kalau barang yang ada di GoPayless, ketika lu nih contoh kayak gue beli Nintendo 3DS, itu barangnya random ya teman-teman ya, random. Jadi lu nggak bisa request gitu ya.
Oke, intinya produknya jalan aman. Kalaupun ada apes itu ya ada 3 bulan garansi kok ya, tenang aja teman-teman ya. Oke, kalau di bulan keempat rusak ya wes beli lagi gitu aja. Ya intinya ini adalah barang second yang sudah di seleksi oleh GoPayless dan ada jaminan garansi 3 bulan ya, kurang lebih gitu ya. Oke. Nah, di sini juga udah dijelasin ya. Oke, BTW ini untuk boxnya dia tidak pakai box Nintendo Switch ya teman-teman. Sorry, tidak pakai box Nintendo 3DS. Aduh, kok malah Switch nih gara-gara ada di sini ya. Dia tidak pakai box 3DS tapi ngeprint boxnya sendiri ya. Di sini tadi ada kartu garansi ya. Oke, nah untuk yang gue dapatnya warna putih ya teman-teman ya. Oke, kita buka aja isinya apa aja nih. Gue juga kagak tahu teman-teman, ini seumur-umur gue baru pertama kali nih bermain atau memegang wujud fisik dari Nintendo 3DS ya. Oke, pertama ada manual ya. Ini menurut gue cukup niat juga sih, GoPayless dia bikin box sendiri terus juga bikin manual sendiri gitu ya, jadi rasanya kayak beli baru gitu. Lebih tepatnya rasanya lebih ke oh ini produknya udah aman nih, tinggal lu pakai, udah kita cek and recheck nih guys gitu ya. Oke, ada keterangannya di sini ya. Oke, biar kita kagak bingung, dan di sini berbahasa Indonesia. Oke, nah ini micro SD ukuran 32 GB ya, sudah ditempelin ke dalam Nintendo 3DS-nya. Terus ini ada kabel charger ya. Oke, yang bentukannya seperti ini. Nah, ini bagian dari sininya. Terus ada stylus di sini ya. Oke. Gue belum lihat adaptor ya. Kagak dapat adaptor kah? Oh iya. Oke. Dan langsung Nintendo 3DS ya teman-teman. Wow. Oke, ini unit yang gua dapat teman-teman ya. Warna putih ya, tapi sudah ada kuning-kuning di sini. Sedikit kuning, cuman nggak apa-apa ya. Oke. Wah, ini masih kinclong sih guys. Oke, engselnya masih oke. Tombol-tombolnya juga masih jos. Tadi stylusnya pasangannya kah? Oh, ternyata dia lebih gede teman-teman. No, stylusnya lebih tinggi. Nanti kita beli lagi aja ya. Oke. Terus ini ada wireless, ada tombol-tombolnya juga dipegang masih enak. Analognya juga masih enak. Button-buttonnya enak. Oke, ya. Nah, di sini volume, di sini ada segel ya di tempat memorinya atau micro SD-nya ya. Jadi segel 3 bulan ini ada di sini. Soalnya setahu gue kalau kita bongkar micro SD-nya lalu isi game atau asal-asalan soal micro SD-nya, dia bisa crash gitu ya. Oke, setahu gue sih seperti itu ya. Oke, ini bagian belakangnya ya. Ini nyalainnya ini AC power ya. Oke, ada nyala. Nih, gue juga harus mempelajari dulu teman-teman ya, bagaimana cara menggunakan si 3DS ini. Saya masih kurang tahu juga nih. Oke. Nah, setahu gue untuk konsolnya sendiri dia tuh kayak regionnya Jepang, cuman si CFW-nya ini sudah diganti pakai bahasa Inggris ya. Oke. Untuk gamenya di sini banyak juga teman-teman ya. Oke. Nah, target gue pengen main ini sih sebenarnya, tapi ini akan gue mainin nanti lah ya. Sekarang paling kita coba jajal testing game yang tinggal playable aja ya. Bisa di touchscreen kah? Oh, bisa ternyata ya. Oke. Kita jajal Tekken aja kali ya. Untuk layarnya gue nggak ngelihat ada kayak minus sih ya, kuning-kuningan dan kawan-kawan. Nih alhamdulillah sih, gue kebetulan masih dapat yang jos tuh. Layarnya cakep, ini juga cakep ya. Oke. Ada Tekken 3D, ada Blood Vengeance, sama aja kali ya. Oke. Restart. Ya, suruh bikin nama lagi.
Bisa kan pakai ini ya? Decknya gimana? Udah oke aja lah. Nah, enter with 10 karakter. Oh, oke. Main karakter Marshall aja. Yang penting dia playable untuk dimainin teman-teman ya. Quick battle. Oke. Gue nggak tahu ini bisa online apa enggak ya, tapi gue kagak akan mainin online juga sih ya. Ini volumenya kecil ini gimana? Oh, di samping sini ya. Oke. Lah, kombonya di sini. Oh, bisa tuh sih juga. Oke. Oke. Ini lancar sih. Layarnya bagus sih teman-teman menurut gue. Oke. Alhamdulillah nih versi yang gue lancar jaya. Oke. Kalau mau ganti game gimana nih, pencet home, bisa nggak langsung? Oke. Terus kalau mau keluarin pencet nih. Oke, kita closing software ya. Tadi dari nyalain terus close mau ganti game, ini juga masih termasuk cepat sih. Oke, banyak game yang saya tidak kenali ya ini ya. Mario lah coba ya. Mario 3D. Kita jajal aja. Ini kayaknya kalau pakai casing yang bening gitu ya. Terus anti gores ini udah dapat atau belum ya? Sepertinya sih sudah dikasih anti gores ya. Kalau belum nanti kita beli lagi aja. Oke. New game aja. Udah yang mana aja lah. BTW ini untuk si Nintendo 3DS-nya gue ngelihatnya atau gue ngerasanya kayak cukup berat ya teman-teman ya. Oke, tapi nggak seberat Switch sih, jelas ya. Maksudnya gue nggak se-expect dia tuh kayak cukup berat. Gue ngarepnya tuh kayak enteng gitu. Oke. Ini nggak bisa di skip ya. Ini 3D untuk apa gue belum tahu juga nih. Oh, wah ini kalau mau ngerasain yang mode 3D tuh bisa tuh ya. Tapi kayaknya gue nggak akan pakai deh, pusing juga ngelihatnya. Mario. Oke. Ini di belakang kayaknya untuk disk ya, atau kayak cartridge gitu ya, cartridge gamenya ya. Oke. Ini gue kapan mainnya nih? Speakernya dari sini ya. Oke. Ayo, oke. Nah, mari kita mulai teman-teman ya. Oke. Ini videonya rada lama nggak apa-apa dah. Gue sekalian ngecek juga ya, jadi kagak gue cut ya. Oh, jalannya pakai analog. Oke. Kalau gue lihat layar sini dia masih kinclong teman-teman ya. Terus ini warna analognya memang kayak gini ya harusnya ya. Bukan warna dekil ini. Harusnya sih masih begitu ya, masih sama ya. Oke. Nah, gue ngetesnya sebatas bisa play aja gitu. Oke. Nah, kita coba ke home lagi aja. Kita quit gamenya. Oke. Nah sekarang ini gue geser kameranya. Gue pengen coba ngecas ya. Apakah chargernya nyala ya? Di sini indikator baterainya ada di sini ya. Oke. Ini kabel chargernya. Oke. Harusnya sih bisa langsung ya, atau gua harus beli adaptor khusus ya. Oke, coba bentar. Lampu, pokoknya ini ntar harus dibaca dulu nih gue nih. Nah dia tuh adapternya begini ya, cuman gue dapetnya begini kabel doang. Oke.
Karena kalau nggak bisa dicas kita repot juga. Ini dipasang ke sini, lalu ini dicolokin ke USB. Oke, nah, oke dia ngecharge ya. Nah, intinya kalau teman-teman beli semua check and recheck ya, dikontenin dalam satu kali tag gitu. Oke, kita coba jajal game apa lagi ya. Tadi gue lihat ada Naruto perasaan. Nah, ini gimana nih mainnya nih? Save data initiation complete. Gue nggak ngerasa rugi sih untuk 700.000 dapat segini teman-teman, asli. Ini worth it, masih kinclong banget asli. Soalnya gue ngeliat ulasannya tuh memang random gitu, jadi ada yang dapatnya kinclong, ada yang dapatnya rada lecet dikit gitu ya. Tapi kalaupun semisalnya gue dapat lecet dikit nih ya, gue nggak masalah sih. Yang penting si gamenya bisa dimainin dengan lancar, menurut gue sih cukup. Oke. Ini lebih ke story mulu ya, gue kapan mainnya ya. Oke, intinya dia lancar deh ya. Oke teman-teman, paling segitu aja ya video gue soal si Nintendo 3DS dari si GoPayless ini. Alhamdulillah gue dapet yang masih mulus banget ya teman-teman ya, aman banget ya, kinclong semuanya ya. Oke, matiinnya ditekan power off. Oke, sampai lampunya mati baru bisa ditutup. Nah, ini enak nih kalau dimasukin kantong dan kawan-kawan gitu nih ya. Oke, BTW ini ada kameranya juga kah? Cuma pasti gue nggak akan pakai kayaknya ya. Kita coba jajal lagi deh, nyalain lagi ya. Oke, intinya overall di harga 699, dan kalau misalkan kalian dapat di harga flash sale di 640.000, ini worth sih menurut gue teman-teman ya. Oke, gas aja. Oke, LR kamera. Oke, oh ini ditekan activating kamera. Oke, oh dia bisa dong inner cam. Inner cam apa? Kamera depan. Oh bisa kamera depan juga, gokil. Oke, ini cakep teman-teman ya. Nah, home menu. Oke, ada bola juga ternyata. Oke, overall balik lagi kita ke awal ya. Oke, alasan gue kenapa gue beli Nintendo 3DS, gue ngincer main game si Animal Crossing ya. Terus juga kenapa gue belinya di GoPayless, dia ngasih harga itu lebih murah dari semua. Lebih murah teman-teman ya, 699.000 ya. Di toko-toko lain yang gue lihat 32 GB itu ada di harga 900 ke atas ya. Dan di GoPayless plusnya kita dikasih jaminan garansi 3 bulan ya. Dan kalaupun setelah 3 bulan ada trouble, teman-teman bisa hubungi lagi GoPayless-nya untuk minta diservis, tapi kena biaya kalau udah lewat 3 bulan yang gue baca ya. Intinya ini gokil sih, GoPayless udah bisa ngasih konsol seperti ini ya. Dan gue saranin teman-teman kalau beli ini, teman-teman pakai dulu aja selama 3 bulan ya, dan pastiin ini segelnya kagak rusak ya, jadi biar jadi jaminannya ya. Ini bakal gue pakai sih selama bulan puasa ya, bakal gue pakai buat ngabuburit dan kawan-kawannya ya. Jadi sekali lagi thank you nih buat GoPayless. Oh ini gue ada sedikit cacat di sini nih, ada retak tuh ya ternyata. Oke, tapi gue nggak peduli ya, kagak masalah juga nih, teman-teman bisa lihat juga nih ya. Ada retak sedikit tapi tidak apa-apa. Oke ya. Paling segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Sekali lagi thank you GoPayless ya. Ini bukan video endorse, gue memang beli sendiri. Overall gue puas dengan barangnya ya. Gokil, mantap. Thank you.